Baiklah, di sini kami sedang bersama dengan HRD dari KP Daja, yaitu boleh Kak perkenalkan dirinya? Kan nama saya Nisa, saya SRG di PT Samarata Sinergi atau di Cafe Dajah House. Oke, baiklah kami di sini kami akan sedikit bertanya tentang mengenai KP di sini. Jadi Kak, izin mengenalkan diri, nama aku Faiza Nurul Firtami. Aku Juwita. Kami dari psikologi angkatan 23. Ini mau apa sih, kayak mau nanya gitu Kak, kayak tentang seputar dari rekrutmen atau dari karyawannya gitu Kak. Kalau kita di sini tuh rekrutmennya itu tuh kan ada via email, kadang juga ada via langsung gitu. Mereka lamaran kerja itu ke bagian floor. Jadi aku nanti tinggal untuk mengambil yang sepengalaman atau tidaknya nanti tergantung nanti kita sama tim manajemennya. Apa sih Kak kriteria utama dari pemilihan karyawan? Kriterianya itu tuh yang penting dia niat bekerja. Kalau untuk berpengalaman ya kami juga mencari berpengalaman, tapi yang diutamakan yaitu niat bekerja dan mau beradaptasi gitu dalam pekerjaan ini. Kalau dari kafe ini menentukan apakah seorang karyawan ini cocok dengan budaya kerja dan nilai-nilai dari si perusahaan ini Kak. Kalau menilai cocok atau tidaknya, kita juga menilai. Itu juga kita menilai dari bagaimana perilaku mereka, dari sifatnya atau apapun, itu juga kita menilai cocok atau tidaknya nanti tergantung dari mereka sudah bekerja sehari atau berapa minggu dan gitu. Berarti itu sistemnya kayak ada trainer gitu atau? Iya, kita training selama sebulan. Oh, terus gimana apa perusahaan ini tuh KP ini tuh memberi umpan balik kepada karyawan atas kinerjanya? Gimana? Gimana sih KP ini tuh ngasih umpan balik terhadap kinerja karyawannya? Kalau kita ngasih umpan balik itu kayak mereka untuk penjualan gitu ya. Kan kita ini kan ada teman-teman yang berbahan daging. Jadi kalau misalnya mereka bagus dalam upsellingnya, kita bakal kasih bonus untuk upselling dari salah satu karyawannya. Jadi per karyawan satu orang itu bakal dikasih bonus untuk upselling mereka. Kayak Rewardnya. Jadi mereka kan lebih semangat untuk kerja gitu. Kalau kafe ini proses mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan, apakah ada sistem penilaian kinerja yang digunakan Kak? Untuk sistemnya nggak ada sih, cuman kalau untuk evaluasi itu paling kita tuh untuk beda-beda. Untuk floor itu kayak waiters, kasir, dan greeter itu setiap 2 minggu atau enggak pas misalnya hari ini ada kesalahan, malamnya langsung di briefing evaluasi. Kalau untuk bagian kantor ataupun manajemennya kita ada evaluasi per bulannya, tapi sesama dengan owner. Itu langsung gitu ya Kak? Iya. Tanggap sekali. Terus ada nggak Kak di KP ini pelatihan atau pengembangan lanjutan yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka mencapai tujuan kinerja mereka? Kalau untuk pelatihan sih ada, tergantung dari karyawannya itu mau mengajukan atau tidak. Tapi kebanyakan untuk pelatihan itu di bagian back office. Back office-nya itu kayak bagian sosial media atau desain grafisnya itu kan pastinya ada pelatihan dari luar, jadi dia mengajukan. Kalau untuk waiters paling dia tuh jadi satu gitu. Jadi satu waiters itu kan ada berapa orang, nanti dilatih, nanti orang yang latih itu masuk dan langsung. Berarti mereka dapat memilih untuk tidak mengikuti pelatihan itu. Tapi kami wajibin kalau misalnya orang itu datang, karena kan itu butuh sih untuk produk knowledge-nya itu kan harus bisa menghafal gimana berita. Berarti di kafe ini juga ngedorong untuk karyawannya lebih baik. Kalau mentoring dari kebahagiaan dan stres karyawan nih Kak, jadi gimana sih kafe ini memantau tingkat bahagia dan stres karyawan? Apakah ada metode atau alat
ukur khusus gitu kak? Kalau untuk metodenya nggak ada sih kak, kayak cuma kayak ya antara kita manajemen dengan yang bagian floor gitu, ya saling dekat aja, saling ngobrol, saling sharing itu aja sih. Cuman kayak cerita nanti untuk solusinya nanti dipanggil. Berarti kalau dipanggil tuh Ngobrol. Kalau sistem komunikasi itu diatur di antara tim karyawan dan manajemen. kalau misalnya ada karyawan nih kak, kayak dia tuh udah stres gitu ya kak, atau kelelahan akibat pekerjaan, langkah-langkah yang diambil dari si kafe ini gimana kak? Kalau untuk misalnya dia kelelahan kerja itu biasanya mereka langsung izin sendiri gitu. Izin bu, hari ini saya nggak masuk karena sakit, udah mengizinkan karena nggak mungkin nanti pada saat dia sakit terus masuk di hari itu juga. Terus ada nggak kak kebijakan atau inisiatif khusus yang diimplementasikan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya? Untuk itu inisiatif kepuasan karyawan ya dengan memberi mereka apa sih kayak reward gitu, terus juga kan kita juga ada jenjang karirnya. Jadi misalnya dari writers bisa ke bagian divisi lain nanti mereka kembangkan. Itu sesuai kinerja karyawannya ya. Jadi kalau kinerja karyawannya meningkat itu akan diabaikan dengan apa yang sesuai. Kalau bagaimana kafe ini memastikan bahwa lingkungan kerja mendukung kesejahteraan mental dari pegawainya? Kalau untuk mensejahterakan mental itu ya dengan karena kita melihat nggak ada kesenjangan sosial dan antara back office atau manajemen ke bagian floor. Jadi kita selalu ngobrol bercanda-bercandaan gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya pasti kita evaluasi lagi gitu. Kalau misalnya ada konflik antar karyawan, Langsung kami sidang dengan atasan. langsung ya kak ya? Ya langsung, karena kami nggak mau iya, karena kalau udah langsung aku kan yang laporin jadi aku langsung ya udah ini dulu diatasin dulu sama manajemen, bisanya atau besoknya ya. Kalau misalnya dari kakak atau nggak bisa nih kayak udah berat nih gitu, Kalau misalnya orang yang nggak bisa dipertahankan ya udah gitu. Kalau Tapi dia- kinerjanya bagus kak. kalau itu kita serahkan. Kami hanya menyerahkan dengan dia aja. Kak, terima kasih atas waktu yang diluangkan ya kak. Ini ada sedikit cenderamatan dari kita kak. Kasih ya. Sama-sama. Kasih.